Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Alia Sabrina. Saya merupakan mahasiswi Magister Terapan Industri Kreatif Vokasi UI. Di video ini, saya akan membahas tentang perusahaan hiburan yang paling fenomenal di dunia K-pop, yaitu HYBE Corporation. Mungkin untuk teman-teman K-popers sudah tahu lah apa itu HYBE, tapi yang belum tahu, aku akan menjelaskan sedikit mengenai HYBE. Hybe merupakan perusahaan hiburan yang berasal dari Korea Selatan. Awalnya, Hybe cuma agensi kecil yang bernama Big Hit Entertainment. Tapi sekarang mereka udah sejajar loh sama SM, YG, dan JYP sebagai bagian dari Big Four-nya K-pop. Kesuksesan besar Hybe dimulai dari debutnya BTS. Lagu-lagu dari BTS ini memang menarik banyak peminat, sehingga lagu yang namanya Dynamite yang bukan hanya viral, tapi juga masuk loh ke nominasi Grammy Awards dan menjadi nomor satu di Billboard Hot 100. Sekarang, Hybe punya banyak artis besar seperti Seventeen, TXT, Lisa Raffim, New Jeans, Eyelid, dan yang terbaru ini, Cortez, boy group dengan konsep Y2K Street, dan lagi nge-hype banget nih boy bandnya. Tapi hype nggak lepas dari kontroversi, terutama konflik dengan Min Hee Jin, CEO dari Adore, yang sempat mengguncang industri hiburan Korea. Dari agensi kecil jadi raksasa global, hype adalah contoh nyata bagaimana strategi, media, dan manajemen bisa membentuk kesuksesan, sekaligus menimbulkan tantangan baru di era digital. Baik, untuk pendahuluannya, Hype Corporation adalah perusahaan hiburan asal Korea Selatan yang dikenal secara global. Hype menaungi artis-artis besar seperti BTS, Seventeen, Lisa Raffin, New Jeans, Eyelid, dan masih banyak lagi. Popularitasnya bukan hanya karena kesuksesan musik, tetapi juga karena keberhasilan bisnis global, serta beberapa kontroversi internal yang menjadi perhatian media. Hype kini menjadi sorotan dunia karena setiap langkah bisnisnya berdampak besar terhadap arah industri hiburan global. Alasan saya memilih Hype adalah karena perusahaan ini paling banyak dibicarakan di media, baik kesuksesan global maupun karena konflik internalnya. Hype menggambarkan dua sisi korporasi modern. Sisi positifnya dengan keberhasilan bisnis global dan inovasi digital, lalu sisi negatifnya yaitu tantangan internal seperti isu hukum dan konflik bersama CEO Adore yaitu Min Hee Jin. Jadi Hype menarik karena menunjukkan bagaimana strategi bisnis, reputasi, dan komunikasi media saling terhubung di era digital. Gambaran umum strategi dari Hype. Secara umum, Hype berhasil mengubah industri hiburan tradisional menjadi ekosistem bisnis modern berbasis teknologi. Strategi utama dari Hype itu diversifikasi bisnis dari musik, platform digital, dan merchandising, lalu ekspansi global melalui merger dan akuisisi, dan terakhir pemanfaatan teknologi digital untuk interaksi langsung dengan penggemar. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara musik, manajemen artis, dan teknologi digital. Lalu selanjutnya strategi manajemen utama. Hai memiliki tiga strategi manajemen utama. Yang pertama itu integrasi vertikal. Hype mengelola seluruh rantai nilai hiburan dari pelatihan, produksi, distribusi, hingga konser. Lalu, Hype juga menjaga kualitas, efisiensi, dan kontrol penuh terhadap produk. Lalu, selanjutnya, platformisasi melalui platform Weverse. Platform digital yang menghubungkan artis dan penggemar secara langsung yang menjadi sumber pendapatan baru melalui langganan, penjualan konten, dan merchandise. Lalu untuk yang terakhir, melakukan ekspansi global di mana Hype mengakuisisi Ithaka Holdings dengan perluas jangkauan pasar barat. Dan Hype juga meningkatkan portofolio artis internasional serta memperkuat posisi di global. Keunggulan kompetitif dari Hype secara research based view. Aset utama dari Hype itu mencakupi hak kekayaan intelektual IP artis, platform digital Weverse, brand dan jaringan distribusi global.
Aset tersebut bernilai tinggi, langka, dan sulit ditiru. Namun, reputasi artis dan konflik internal menjadi risiko yang dapat melemahkan keunggulan ini. Lalu, manajemen operasional. Dalam hal operasional, Hype menerapkan sistem terintegrasi yang efisien. Mereka mengelola seluruh proses dari produksi musik, distribusi digital, hingga promosi dengan memanfaatkan data dan otomatisasi lewat Weverse. Mereka menggunakan media intelijen. Selain itu, sistem pelatihan artis atau trainee system dirancang kolaboratif lintas divisi untuk menjaga kualitas. Hype juga menerapkan standar operasional global agar hasil produksi dari Seoul, Tokyo, hingga Los Angeles tetap konsisten. Efisiensi biaya dilakukan lewat sistem share service, di mana fasilitas digunakan bersama antar label di bawah Hype. Lalu untuk manajemen keuangannya, Hype punya struktur keuangan berbasis multi-label. Artinya mereka tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Pendapatan Hype berasal dari musik, konser, merchandise, dan platform digital. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di KOSPI atau Bursa Efek Korea, Hype wajib menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka juga berinvestasi besar di bidang teknologi dan data untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang. Lalu untuk manajemen risikonya, Hype menghadapi berbagai risiko besar yang berasal dari reputasi, hukum, operasional, hingga hubungan artis dan teknologi. Dalam kasus reputasi, seperti konflik antara Hype dan Edor yang melibatkan grup New Jeans, perusahaan berupaya menjaga kepercayaan publik melalui pernyataan resmi dan audit internal yang transparan. Dari sisi hukum, Hype juga menanggapi serius penyelidikan dugaan manipulasi saham dengan meningkatkan sistem pengawasan keuangan serta kerjasama penuh dengan otoritas terkait. Untuk risiko operasionalnya, seperti kendala konser atau distribusi global, diatasi dengan manajemen logistik terpusat dan standar internasional. Sementara itu untuk hubungan dengan artis, Hype memperbaharui kontrak agar lebih adil dan memberikan dukungan psikologis bagi para artisnya. Dalam aspek teknologi, perusahaan perkuat keamanan data pengguna Weverse untuk melindungi privasi dan menjaga integritas platform digitalnya. Secara keseluruhan, Hype menerapkan audit internal, perbaikan tata kelola, dan strategi komunikasi publik yang aktif sebagai langkah utama dalam mengelola dan meminimalkan setiap risiko yang muncul. Faktor yang meningkatkan reputasi Hype antara lain, yang pertama itu kesuksesan global artis seperti BTS dan New Jeans. Lalu ekspansi global dan inovasi digital, kolaborasi lintas industri seperti fashion, game, dan film. Sedangkan yang menurunkan reputasi Hype itu, yang pertama itu ada konflik internal, lalu penyelidikan hukum, dan ketergantungan besar pada BTS. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Hype di media bisa menjadi pedang bermata dua, bisa berpengaruh, bisa juga rentan. Mengapa Hype mudah jadi headline? Hype mudah jadi headline karena memiliki basis penggemar global yang sangat aktif di media sosial. Selain itu, mereka adalah perusahaan publik dengan transparansi tinggi, sehingga setiap isu atau kabar kecil bisa menjadi bahan pemberitaan. Strategi komunikasi digital Hype juga sangat efektif, juga membuat semua aktivitas mereka cepat tersebar di media global. Lalu selanjutnya, strategi kompetitor untuk menyaingi Hype. Yang pertama bisa dilakukan diferensiasi kreatif, di mana menonjolkan keaslian dan keunikan dari artis. Yang kedua bisa melakukan pembuatan platform digital baru, yang dimana interaksinya berbasis teknologi terdesentralisasi. Lalu selanjutnya itu kolaborasi global, di mana melibatkan artis lintas budaya dan negara. Lalu manajemen etik dan transparan, membangun citra perusahaannya lebih humanis. Lalu kolaborasi dengan penggemar, di mana fans dilibatkan dalam proses kreatifnya. Yang terakhir, branding dan komunikasi aktif, di mana membangun narasi sosial yang kuat di media digital. Lalu selanjutnya analisis media. Dari sisi media bisnis, ada dua artikel besar yang membahas Hype. Yang pertama dari Reuters pada bulan Juli 2025,
yang dimana artikel ini menyoroti penggeledahan Twitter Hype akibat dugaan manipulasi saham dan membahas pentingnya transparansi bagi investor. Lalu yang kedua ada dari Korea Jongang Daily pada bulan Februari 2025 yang dimana media ini menjelaskan bagaimana laba Hype turun karena BTS hiatus dan biaya debut grup baru yang sangat tinggi. Keduanya menunjukkan bahwa media tidak hanya fokus pada popularitas artis Hype, tapi juga menyoroti aspek bisnis dan manajemen korporasi. Dari seluruh analisis, bisa disimpulkan bahwa Hype merupakan contoh nyata kesuksesan manajemen strategis di era hiburan modern. Kombinasi inovasi teknologi, diversifikasi bisnis, dan ekspansi global menjadikan Hype perusahaan hiburan yang paling kuat saat ini. Namun, di balik kesuksesan itu, Hype juga menghadapi tantangan besar dalam etika, tata kelola, dan reputasi publik. Jadi, agar bisa terus berkelanjutan, Hype harus menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan transparansi dan tanggung jawab sosial. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai Hype Corporation. Semoga dari studi kasus ini kita bisa melihat bahwa di era digital, media dan manajemen perusahaan adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Karena satu berita saja bisa mengubah arah reputasi dan nilai perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, annyeong.